selamat bergabung dalam ibadah di LCC. Kami sangat bersyukur Anda semua hadir di sini. Mari kita beribadah bersama-sama. Kita serahkan hati, pikiran kepada Tuhan pada hari ini. Bukakanlah juga pikiran dan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Mohon maaf, Bu Koni, apa bisa saya undang untuk doa pembuka ibadah? Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan Allah, karena Engkau adalah Allah kami yang besar, yang maha mulia. Kami datang kepadamu pada siang hari ini, bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kami sepanjang dan setiap hari. Pimpin ibadah ini Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, teristimewa ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan bawakan firman Tuhan, dan tolong supaya kami juga bisa mendengarkan firman dengan baik Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang akan menolong, menuntun kami, sehingga kehidupan kami bisa diubahkan karena firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Koni. Mari kita memuji Tuhan. We're gonna sing our worship, our praise. We're gonna lift it up to Jesus. We're gonna sing, Lord, I come to you. Renew my heart. Let it be changed. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me. Will be swept away. Will be swept away by the power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near, Lord. Bring
Mari kita beri salam juga, shalom ke kanan dan kiri. Terima kasih untuk pelayanannya yang mengajar di sekolah minggu. Terima kasih juga untuk Kak Willy yang sudah menyiapkan dengan jerih payahnya khotbah pada hari ini. Kita akan lanjut memuji Tuhan dulu. Amin. Kita bawa sukacita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita adalah umat terpilih. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Mari kita pakai kuasa itu. Yes. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, Menaklukkan musuh. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai Kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. We're going to have fun today. Amen. Yes. Katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, Menaklukkan siapa? menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita imani dan nyatakan bersama-sama. Bila Allah ada bersama kita, siapa menjadi lawan kita? Katakan bersama-sama. Bila Allah ada. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Tidak ada. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pujilah, sungguh terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Tuhan Kaulah Raja di atas segala raja. Haleluya. Thank you Jesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut menyembah Tuhan. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan di sini, di hati kita, di kehidupan kita. Mari kita bernyanyi haleluya bagi Dia. Bapa, kami datang Bapa.
Bapa, ku datang. Bapakku datang Menyembahmu Tuhan. menyembahmu di sini. Percaya Ku percaya Kau ada bagiku. ada bagiku. Ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya bagi Raja di atas segala raja. Ku nyanyi Haleluya bagi Sang Penebus Juru Selamat. sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Di hidupku. di hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi pujian ini bersama-sama. Bapa, aku datang Tuhan. Apa adanya Tuhan. Thank you Jesus. Bapakku datang Menyembahmu Tuhan. menyembahmu di sini. Percaya Ku percaya Kau ada bagiku. ada bagi. Dengan iman katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Selalu sertaiku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Sungguh Kau hebat, ajaib Tuhan. ajaib perkasa Buatanmu. perbuatanmu.
Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau Ini Kau yang ambil alih Tuhan. saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Segenap jiwa Tuhan. Ku nyanyi Kami memuji haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi, ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Terimalah pujian kami Tuhan. Ku nyanyi Hanya untuk-Mu Tuhan. haleluya. Sebagai ucapan syukur Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Karena sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Kita lanjut memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hanya Tuhan yang kita percaya satu-satunya. Karena Dialah penolong yang setia. Amin. Rasakan hadirat Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara. Serahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan. Kekhawatiranmu, keluargamu. Melewati pujian, persembahan ini. Hanya Tuhan yang kita andalkan. Kau Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, Penolongku. penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Pujilah Engkau Tuhan di atas segalanya Tuhan. Kau Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya Ku percaya hanya kepadamu. hanya kepadamu. Yes Lord. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus. Yesus, Kau perlindunganku.
terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berserulah namanya Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Katakan Kaulah kehidupanku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji sampai nama-Mu hidupku selesai Tuhan. sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, kami berseru Tuhan. Kaulah Kami berlutut Tuhan, kami menangis padamu Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku. Tolonglah kami Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sungguh terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Bapa dalam kerjaan surga, Kau memuji nama-Mu di setiap waktu kami. Dan kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya semua karena dorongan kekuatan daripada Injil-Mu yang membawa kami untuk datang di tempat ini. Untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Karena kami percaya hidup kami dikuatkan, dipakai oleh Tuhan. Karena kekuatan Injil itu yang akan membawa kami semakin lagi dekat kepada Tuhan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan pada saat ini. Menegur kami, menguatkan kami sehingga setiap apapun yang kami dengar hari ini, Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Salam. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat waktu yang sangat luar biasa. Saya berterima kasih ya, tentunya satu kehormatan yang sangat luar biasa. Saya bisa membagikan firman Tuhan pada saat hari ini. Ya, waktu yang sangat panjang saya di televisi bersama keluarga, televisi yang sangat luar biasa mendukung aku sampai hari ini. Dan persiapan ketika Pak Pendeta menyampaikan untuk saya bisa bagikan firman, itu sesuatu pergumulan ya, pergumulan. Saya gemetar di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan saya masih belum terlalu bisa sebenarnya ya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan yang dahsyat gitu. Tetapi saya mau berikan hidup saya kepada Tuhan karena saya percaya Injil itu adalah kekuatan Allah yang akan mendorong saya untuk bisa berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seperti itu. Dan saya percaya juga Bapak Ibu di tempat ini juga bisa melayani Tuhan, bisa berbagi kasih, bisa bersaksi buat banyak orang. Itu karena Tuhan Yesus menggunakan Injilnya untuk Bapak Ibu bisa ikut di dalamnya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan firman Tuhan kita sama-sama. Dan kita mau buka di dalam kitab Filipi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini kitab yang penuh dengan sukacita ya.
Filipi ini kitab yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika saya mulai buka kitab Filipi dan mulai mencari apa sih sebenarnya Paulus ini, sehingga ketika dia ada di dalam kesulitan, tangannya dibelenggu, tetapi dia masih bisa memuji Tuhan dan dia masih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ini satu tekanan yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita ada di posisi Paulus saat itu, masih bisakah kita membagi sukacita Tuhan itu kepada orang lain? Ini hal yang luar biasa. Jadi tema pada hari ini saya mengambil adalah kekuatan Injil yang mendorong kita semua agar bisa melakukan perintah Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita buka kitab Filipi, dari Filipi 1 ayat 12. Saya akan ambil dari ayat 12 sampai ke 18. Saya akan membacakan buat kita semua. Dengan perikop yang dikasih LAI adalah kesaksian Paulus di dalam penjara. Aku kehendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh percaya, dan karena pekerjaanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Wah, ini luar biasa. Aku kehendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Injil. Ya, ada orang-orang yang memberitakan Injil Kristus dengan dengki, dengan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakan Injil dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus dengan kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian, sangkanya dengan karena kepentingan sendiri, dan demikian mereka memperberat bebanku di dalam penjara. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Yesus Kristus diberitakan, dan dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi saya mulai melihat bahwa ini sesuatu yang sangat luar biasa. Paulus adalah seorang penjahat kelas berat. Ya, bisa dikatakan teroris di abad pertama, pembunuh yang sangat kejam. Tetapi ada sesuatu perubahan yang Tuhan lakukan dari dalam. Kalau kita lihat, dia memburu banyak orang Kristen, di mana saja ditemui, dia melakukan hal yang sangat anarkis ya. Tetapi satu hal yang saya lihat bahwa dalam setiap manusia ada rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika hal itu terjadi dan ketika Paulus diproses untuk menjadi seorang pemberita Injil, kita lihat ada perubahan yang sangat besar terjadi di dalam diri Paulus. Ketika dia ada di penjara di Roma, dia masih bisa juga menulis 5 kitab. Ini tandanya bahwa ada kekuatan Injil yang mendorong dia, sekalipun dia dalam kesesakan, tetapi dia masih bisa melihat banyak orang yang harus mendengar kabar baik. Sehingga dia menulis kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi, ada jemaat di Kolose, dan ada jemaat yang ada di Efesus, juga kepada Filemon dan juga jemaat di Korintus. Saya melihat bahwa ini sesuatu gerakan yang sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu kita akan melihat bersama bahwa pertama kita akan belajar bahwa hidup yang digerakkan oleh Injil untuk bersaksi. Oke.
Jadi Paulus adalah seseorang yang sangat luar biasa ketika dia ada di dalam kesulitan. Dia masih bisa mau bersaksi buat orang lain. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika apa yang Tuhan kehendaki, mungkin bagi Paulus ketika dia berada dalam penjara, itu sesuatu yang mungkin secara manusia dia tidak mampu melihat bahwa ini adalah rancangan Tuhan buat kehidupan dia. Ya. Tetapi kita lihat satu hal yang bisa dia keluarkan di dalam penderitaannya dia adalah bagaimana dia mau bersaksi buat orang lain. Saya melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa ada orang-orang di dalam penjara yang bisa dimenangkan oleh Paulus. Ya. Mari next terus dan kita lihat slide berikut tentang kesaksian Paulus. Ya. Ketika dia ada di dalam penjara, dia melihat bahwa orang-orang yang sedang menghukum dia, ada prajurit, ada orang-orang di dalam istana yang perlu Tuhan Yesus. Saya melihat bahwa sesungguhnya Tuhan membukakan dia satu penglihatan yang sangat luar biasa bagaimana dia bisa melihat kesulitan itu untuk membawa orang lain masuk di dalam kebenaran. Ya. Jadi ketika dia bersaksi kepada orang-orang yang ada di penjara, saya melihat bahwa ada prajurit yang dimenangkan untuk Tuhan. Ada juga orang-orang seisi istana. Dan ada juga orang-orang Kristen yang pada saat itu pun sudah Kristen tapi belum percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan membaca firman Tuhan, teman-teman akan menemukan bahwa semua orang di dalam istana bisa mendengar Injil, bisa mendengar kesaksian tentang Yesus yang dibawakan oleh Paulus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya pun terkadang kan ketika kita mendapat masalah yang sulit mungkin, kita tidak dapat melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin kita sulit untuk memahaminya. Tetapi hari ini kita bisa belajar satu gambaran dari Paulus yang Paulus berikan bagi kita semua. Dia katakan yang aku kehendaki supaya saudara-saudara semua tahu bahwa aku dipenjarakan oleh Kristus Yesus. Jadi begini Bapak Ibu, yang saya ingin bahwa kita berpikir bahwa ketika kita ada di dalam kesulitan, seharusnya kesulitan itu menjadi kesaksian. Ya. Kesulitan itu bisa menjadi kesaksian. Kesaksian kepada siapa Bapak Ibu? Ya, pertanyaan seperti itu ya. Pertanyaannya kepada siapa? Nah, kapan kita harus bersaksi dan kenapa kita harus bersaksi? Ya, pertanyaan itu yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita mendapat masalah nih, masalah yang rumit, yang sulit bagi kita. Nah, mari kita menggunakan pikiran kita yang daripada Tuhan untuk berpikir. Aku akan melewati semua kesulitan ini karena aku punya kekuatan daripada Tuhan. Jadi kita tidak akan membatasi diri kita diam di dalam kesulitan itu. Tetapi kita mau gunakan kesulitan itu untuk bersaksi bagi orang lain. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mau mulai berpikir dengan cara berpikirnya Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mulai berpikir, saya akan melewati ini dengan kehendak Tuhan. Saya percaya bahwa kesulitan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bulan ini adalah bulan penjangkauan. Jadi Bapak Ibu mungkin pada saat ini sedang mengalami kesulitan atau akan mengalami kesulitan dan akan melewati semua kesulitan itu. Mari kita berpikir bahwa masalah itu Tuhan punya tujuan yang mulia untuk kita. Sehingga kita bisa bersaksi buat orang lain. Bapak Ibu mungkin akan bertanya, yang pertama, bagaimana cara kita bersaksi? Bagaimana cara kita bersaksi? Atau kita akan bertanya lagi, kepada siapa kita akan bersaksi? Dan kapan kita akan bersaksi? Nah, tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang ke-12 itu, firman Tuhan katakan, yang aku kehendaki saudara-saudara,
supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi saya lihat di beberapa terjemahan yang berbeda, kata yang kukehendaki itu diterjemahkan sebagai sekarang ini yang kukehendaki supaya saudara-saudara tahu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya mau bawa kita untuk sama-sama melihat adalah waktu. Waktu yang ketika kita menghadapi waktu yang sulit dan kita mampu melewatinya, ayo atau di dalam kita sedang menghadapinya, ayo kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sekarang waktunya untuk kita bisa memberitakan Injil. Baik di dalam masalah maupun ketika kita sudah melewati masalah. Kita bisa bersaksi buat orang lain dengan apa yang kita hadapi. Nah, harus ada hal yang harus kita ingat adalah yang kita ceritakan adalah Yesus yang sudah terlibat di dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang harus kita ceritakan? Yang kita ceritakan adalah Yesus. Seperti Paulus dia katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi bahwa aku di sini karena Yesus, bukan karena yang lain. Ya. Kiranya ini kita bisa nangkap. Aku ada di sini, aku dalam penderitaan ini karena Yesus, bukan karena yang lain. Jadi Bapak Ibu yang kasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, ada orang berkata bahwa aku akan baik-baik saja, aku tidak akan mendapat kesulitan, aku akan hidup mulus saja. Tetapi mari kita lihat dari Paulus, ketika dia menghadapi masalah ini, dia tidak berkata seperti itu, tetapi dia mau bersaksi buat orang lain bahwa penderitaanku ini justru telah memajukan Injil. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita pakai apa yang kita alami itu untuk memajukan Injil. Amin. Ya, apa yang kita hadapi, apa yang kita alami itu yang akan membawa kita untuk bisa memberitakan Injil. Kemudian Bapak Ibu akan bertanya kepada siapa ya saya akan bersaksi. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan pada firman Tuhan ini dia berkata yang aku kehendaki supaya saudara-saudara ya saudara-saudara tahu bahwa aku dipenjara karena Kristus. Berarti ini yang ingin dia saksikan tentang kebesaran Tuhan adalah kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, kepada jemaat-jemaat yang ada di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu hari ini mungkin bingung mau bersaksi kepada siapa. Keluarga di dalam Tuhan juga perlu kesaksian kita. Amin. Karena kita nggak tahu orang yang ada di dekat kita, suami kita, istri kita, atau anak-anak kita juga butuh kesaksian kita gitu. Mungkin mereka dalam kelemahan. Tetapi ketika kita mau menceritakan apa yang kita alami secara pribadi kepada keluarga kita, kepada jemaat yang ada bersama-sama dengan kita, saya kira itu akan membangun kita, ya. Akan membangun iman percaya kita seperti yang Paulus lakukan kepada jemaat yang ada di Filipi. Jadi semua yang dia alami itu, semua yang dirasakan itu dia bisa bagikan bahwa kalian harus ingat bahwa Injil itu yang membawa aku ke tempat ini. Jadi Bapak Ibu bisa bagikan kesaksian Bapak Ibu kepada jemaat di dalam gereja. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu lagi bertanya, bagaimana cara bersaksi? Ini kan kadang-kadang kalau kita mau menjangkau orang itu kan kita kesulitan di sini ya. Kepada siapa kita bersaksi, bagaimana kita bersaksi. Nah, hari ini kita akan belajar dari Paulus tentang bagaimana dia bersaksi. Ya, bagaimana dia bersaksi. Jadi yang dia saksikan adalah, dia katakan bahwa pada ayat yang ke-12, bahwa hai saudara-saudara dalam Tuhan, apa yang terjadi atas saya sebenarnya telah membawa kemajuan Injil. Jadi bagaimana kita harus bersaksi, kita harus menceritakan apa yang kita alami. Jadi orang lain benar-benar bisa terbangun. Jadi bukan kesaksian dari luar kita ambil masukkan ke dalam hati kita kemudian kita keluarkan ke orang lain. Tidak seperti itu, tetapi pergumulan saya dan saudara
Itu yang bisa kita keluarkan dalam hati kita. Apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, dalam hati kita, itu yang akan kita bagikan kepada jemaat Tuhan, kepada saudara kita, kepada orang-orang yang dekat kita. Jadi Bapak Ibu tidak akan kesulitan untuk bersaksi seperti itu. Yesus mau seperti itu. Kemudian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal yang berikutnya yang bisa kita belajar dari sini adalah hidup yang digerakkan oleh Injil untuk memuliakan Kristus. Mari Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca buat kita di dalam ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakan Injil dengan maksud yang baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat yang ke-17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku di dalam penjara. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ada dua jenis manusia di kota Roma. Yang pertama adalah orang-orang Kristen yang sudah mengikuti pengajaran Paulus. Ada juga orang Kristen yang membenci Paulus. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa ada dua jenis manusia orang Kristen di masa Paulus di penjara. Yang pertama mereka adalah orang yang mencintai Tuhan, orang yang menerima Injil dari Paulus, kemudian mereka mau memberitakan itu sebagai sesuatu ucapan syukur untuk terlibat di dalam pelayanan. Tetapi ada yang lain melakukannya karena kebencian. Nah, saya coba cari nih, sebenarnya kebencian apa yang terjadi? Ternyata di dalam pemberitaan Injil ada juga orang-orang yang tidak senang kalau ada orang lain maju. Ya. Ada orang yang melihat ketika orang lain dipakai Tuhan dengan luar biasa, ada yang lain tidak senang. Sehingga melakukan segala cara untuk bisa menjatuhkan orang yang hebat ini. Paulus mengalami hal yang demikian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar dari sini. Sekarang pertanyaan bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah bagaimana motivasi kita di dalam pelayanan? Apakah untuk menjadi orang yang melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan orang pertama, atau kita mau melakukannya karena kebencian? Nah, Bapak Ibu kita akan belajar. Saya melihat ini menarik sekali. Jadi ada dua jenis manusia di dalam mengikuti Tuhan. Yang pertama adalah orang yang membenci. Orang membenci ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya melihat berapa buku tentang orang-orang yang berselisih dengan Paulus. Mereka yang pertama adalah orang-orang Kristen Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan tetapi masih memegang Taurat yang kuat. Sehingga mereka ini tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi mereka cuma cari pengikut sebanyak-banyak mungkin untuk bisa memajukan Injil, kelihatannya seperti itu. Tetapi ternyata tidak. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah melakukannya dengan maksud baik. Seperti itu. Jadi dari dua jenis manusia ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa belajar bahwa kekristenan yang Tuhan kehendaki adalah orang-orang yang terlibat di dalam pemberitaan Injil atau di dalam pelayanan dengan maksud yang tulus. Bukan karena ada maunya sesuatu atau untuk kepentingan pribadi. Bukan itu yang Tuhan mau. Karena pemberitaan Injil adalah kerelaan. Bukan sesuatu yang kita lakukan untuk menampilkan kita ini sebagai orang hebat. Atau kita mencari orang banyak untuk mengikut kita. Kemudian tidak ada faedahnya. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Paulus menceritakan semua ini kepada jemaat di Roma bahwa apa yang dia alami di sini
Memang betul, aku bersuka cita karena ada orang-orang yang mau terlibat di dalam pelayanan. Tetapi pertanyaannya buat kita semua, bagi kita jemaat Tuhan, kita sudah kerja lela-lela di dalam Injil, kelihatannya seperti itu memberitakan Injil. Tapi untuk apa kalau tujuan hati kita itu enggak benar untuk Tuhan? Untuk apa? Bapak Ibu mulai 10-20 tahun masuk dalam gereja melayani Tuhan, terlibat di dalam berbagai kegiatan. Tetapi kalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, ini untuk apa? Dan Paulus bilang bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kamu memberitakan Injil dengan kerelaan hatimu, dengan ketulusan hatimu, dengan cinta daripada Tuhan. Bukan karena ada hal yang lain. Nah, saya mengingat begini Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ada satu ilustrasi yang umum mungkin. Para pendeta juga akan mengutip ini. Bahwa terkadang orang Kristen, para hamba-hamba Tuhan pun, pelayan Tuhan melakukan hal seperti ini. Jadi kayak calo di pasar. Ya, teriak-teriak mau pergi ke Lampung misalnya. Ayo penumpang, ayo datang naik mobil gitu ya. Tetapi ketika mobil itu berangkat, calonnya enggak berangkat, calonnya tinggal. Nah, apakah kita mau seperti itu? Tidak kan? Yang Tuhan mau adalah kita terlibat dengan sungguh-sungguh, tetapi kita juga akan mendapat faedah daripada Injil itu. Apa yang Tuhan mau kita lakukan adalah kita lakukan dengan ketulusan hati. Bukan karena ada kebencian, ada iri hati dan lain-lain. Jadi hal ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sehingga kekristenan atau iman kita adalah iman yang tulus, yang timbul dari hati kita, yang benar-benar mengalami, aku lebih senang mungkin kepada perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, sehingga kita lakukan itu adalah hal yang mengharumkan Tuhan, nama Tuhan, dan kita juga dapat manfaat begitu. Jangan sampai kita melakukannya tetapi kita tidak mendapat apa-apa. Jadi dua hal ini, yang pertama tadi adalah apa yang mendorong kita pelayanan. Kemudian milikilah hati yang tulus dalam pelayanan. Sehingga motivasi kita di dalam pelayanan adalah sesuatu yang mengharumkan nama Tuhan. Amin. Jadilah firman Tuhan yang sederhana yang bisa kita belajar. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong kita dan memberkati kita semua. Sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi kita sendiri dan juga bagi orang banyak. Sehingga Injil diberitakan, kita turunkan kepada generasi yang akan datang adalah Injil yang benar, bukan Injil yang tidak benar. Saya rasa bahwa apa yang kita lakukan, kita perlu Tuhan Yesus terlibat di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita selama kita pelayanan ini adalah memuliakan nama Tuhan. Di nama Tuhan mari kita akan siapkan hati kita untuk merespon kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kalau hari ini kami bisa belajar firman Tuhan yang datang bagi kami semua. Untuk membawa kami semua bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Bagi orang-orang yang ada di dalam gereja,
Ada orang Kristen di luar yang belum dijangkau juga, yang masih belum percaya. Paulus banyak menjumpai mereka. Mereka adalah orang Kristen yang biasa saja, yang mungkin cuma datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi mereka belum memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Ada juga orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan Paulus juga menjangkau mereka. Hari ini engkau mengajarkan kami untuk bagaimana kami bersaksi. Apa yang terjadi dalam kehidupan kami ketika kami mendapat masalah, kamu jadikan itu sebagai kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau beritakan Injil kepada orang Kristen yang belum percaya. Kami juga mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga motivasi kami dan pelayanan adalah motivasi yang tulus. Bukan karena mau mencari keuntungan, tetapi kamu melakukannya karena kami mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Tolong kami ya Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami telah belajar firman Tuhan. Tolonglah kami sehingga kami mampu menghidupi kebenaran itu. Berbicara terus bagi kami. Sehingga firman-Mu hidup dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Willy. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian berikut ini. Kekuatanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Benar Tuhan, kami tidak akan goyah bersama-Mu ya Bapa. Kekuatan di hidupku, Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkan. Dia tak pernah tinggalkanku, Setia. setia menopangku. Mari semuanya berseru kepada Tuhan.
bantuannya untuk persembahan. Juga saya undang Kak Alex. Mari kita beri kemuliaan pada Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan untuk firman Tuhan, untuk Injil Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya pada siang hari ini. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Mari kita persiapkan persembahan yang akan kita berikan yang adalah yang terbaik untuk Tuhan kita. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk sepanjang hari ini. Kami boleh Engkau berkati dengan Roh Kudus-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Kami akan melanjutkan ibadah kami dalam kami memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Saat ini adalah apa yang Engkau akan saksikan sendiri. Tapi ini akan berkelanjutan bahkan di rumah tangga kami. Di dalam kami mengajar keluarga-keluarga kami, anak-anak kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu. Engkau berkati Bapa, semua ini untuk pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita siang hari ini. Segala kemuliaan hanya untuk-Mu Bapa di surga. Engkau sendiri sudah mengurapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu untuk Engkau layakkan kami beribadah kepadamu. Kami mohon urapan dari Roh Kudus-Mu itu tetap terus menyertai kami Bapa. Baik saat kami berada di tempat-tempat yang Engkau tempatkan kami untuk berada. Bertemu dengan orang-orang yang Engkau percayakan untuk kami temui Bapa. Biarlah kami mohon urapan itu terus menyertai kami. Dan pada saat kami kembali berkumpul dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, penyertaan itu pun tetap bersama dengan kami. Oh Bapa, pada saat siang hari ini juga di dalam ibadah kami melalui doa saat ini, kami mengingat jemaat-Mu Bapa di TLCC yang bergumul. Baik itu pergumulan karena kesehatan, baik itu pergumulan karena masalah keuangan, dan hal-hal lain Bapa, di mana mereka bergumul dan Engkau melihatnya. Kami mengimani Engkau melawat jemaat-jemaat-Mu ini, dan Engkau mengubah pergumulan itu untuk menjadi kemuliaan bagi-Mu. Dan bagi kami yang sedang bersuka cita Bapa, bersyukur untuk berkat hari demi hari yang Kau limpahkan kepada anak-anak-Mu di gereja-Mu TLCC ini Bapa. Biarlah Engkau pergunakan itu juga untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk negara yang kami cintai. Dari yang paling atas Bapak Jokowi, terus jajaran-jajarannya, bahkan sampai di tingkat RT dan RW. Kami berdoa untuk urapan Roh Kudus-Mu untuk agenda-Mu bekerja di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami juga berdoa untuk tempat yang sudah Engkau berkatkan kepada kami untuk memuji-muji nama-Mu. Hotel Aviari ini Bapak, Engkau berkati stewardnya, Engkau berkati staff yang Engkau libatkan di dalam jalannya hotel ini Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang Engkau berkatkan kepada gereja-Mu TLCC ini, yang boleh membangun hidup kami sebagai jemaat-jemaat-Mu, termasuk pelayanan sekolah minggu, pelayanan care group, pelayanan-pelayanan kelompok kecil yang lain Bapak. Engkau berkati, Engkau urapi setiap orang yang sudah Engkau panggil untuk terlibat. Dan Bapak, saat kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing, saat kami melanjutkan aktivitas kami di siang hari ini, kami mohon penyertaan dari Roh Kudus-Mu saja
Lindungi kami Bapa di surga, jauhkan kami dari segala yang jahat, sehingga kami boleh sampai di tempat tujuan kami dengan hati terfokus pada kemuliaan-Mu untuk memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau pulanglah, Engkau lanjutkan perjalananmu pada siang hari ini, mengetahui bahwa Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita memberkati kita dengan firman-Nya, memberkati kita dengan penyertaan-Nya, memberkati dan menyucikan, mengkuduskan kita untuk kemuliaan-Nya. Dan Roh Kudus Tuhan bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua anak-anak Tuhan katakan haleluya. Amin. Dia sebagai Raja.